Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Buya Ketua Umum Tarbiyah Perti. Kemudian yang kami hormati ketua-ketua majelis, majelis pembina, majelis ibta, majelis pakar, majelis mustasar dan jajarannya, para ketua organisasi sayap, ada perwati, ada pemuda, ada mahasiswa, kemudian hadirin peserta Rakernas yang kami hormati. Puji syukur, mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas konstitusional organisasi, yaitu melaksanakan Rakernas, dan pembukaannya sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan juga sudah diberi sambutan oleh Bapak Wapres Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian juga sudah ditutup dengan doa sekaligus menandakan dimulainya pembukaan Rakernas ini. Sekarang tiba saatnya ke sidang paripurna pertama. Karena narasumber kita sudah siap, mohon yang dari IT. Halo? Kita berikan kesempatan dulu kepada narasumber kita, karena beliau sudah siap. Nanti soal pengesahan tata tertib, kemudian mencek quorum atau tidak, nanti akan kita laksanakan setelah sambutan dari narasumber berakhir. Insya Allah kita akan diberi bekal, akan diberi pengarahan. Yang pertama adalah dari Bapak Wakil Ketua MPR, sekaligus beliau ini adalah juga Wakil Ketua Pembina Tarbiyah Perti. Beliau yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan untuk memberikan sambutan kepada sidang paripurna pertama ini pada Rakernas Tarbiyah Perti yang kedua tahun 2021 ini. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Zulkifli Hasan untuk dapat menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah didengar. Dipersilakan Pak Zul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umum, Buya, yang saya hormati seluruh pimpinan Tarbiyah Perti, pimpinan pusat, wilayah, kabupaten kota yang mengikuti Rakernas ini baik maupun secara daring. Pertama-tama tentu saya minta maaf tidak bisa hadir langsung karena sedang berada di Lampung. Nanti setelah saya akan menyampaikan juga sedikit menek BUMN kita. Karena beliau ini juga ketua masyarakat syariah, ekonomi syariah Indonesia. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan tentu pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu kita bersama-sama saya mengajak, sekarang keadaan kita COVID meningkat lagi.
Tadi sudah 3.000, 4.000, sekarang kemarin kita dengar laporan menjadi 12-13.000. Oleh karena itu mari bersama-sama kita membantu masyarakat, pemerintah, semua pihak, karena ini urusan kita, masalah kita semua, agar ini bisa kita tanggulangi dan secepat mungkin bisa kita kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya hormati, saya meminta Tarbiyah Perti, ayo kita menjadi pelopor untuk memberikan solusi dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Kita sedang menghadapi COVID, tentu dampak ekonominya juga berat, ada yang bekerja jadi tidak bekerja, yang berusaha tidak berusaha, pendek kata ikutan ekonomi juga tidak mudah. Nah, oleh karena itu dalam keadaan situasi yang tidak mudah itu, menghadapi COVID, tekanan ekonomi, nah kita ada juga masalah kebangsaan kita yang mulai di mana-mana dikatakan terbelah, ya, akibat daripada Pilgub kemarin Jakarta, Pilpres 2 kali, saya keliling ke provinsi, kabupaten, bahkan pembelahan sampai ke desa-desa. Nah, saudara-saudara, kita ini kan sebangsa setanah air, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kalau kita perhatikan sosial distrust itu terjadi, pembelahan itu terjadi. Ya, kok bahagia saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Itu kalau kita menyalahkan apakah pemerintah atau kita, ya tentu kita semua. Ya, mungkin itu ekses daripada demokrasi yang terlalu bebas. Nah, oleh karena itu saya mengajak, ayo Tarbiyah kita menjadi pelopor, memberikan solusi untuk merekatkan kembali persaudaraan kebangsaan kita itu. Kita boleh berbeda suku, boleh berbeda agama, tapi kita adalah sebangsa, setanah air, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia bersaudara. Nah, saya minta Tarbiyah sekali lagi untuk menjadi pemecah kebekuan. Saya sebut sekarang ini istilahnya deadlock. Ya, sini kaku ya kelompokku, kamu kelompokmu. Nah, ini ada kebekuan, ada deadlock, kitalah yang menjadi ice breaking, pemecah kebekuan, kita akurkan lagi, kita perkuat persamaan, persatuan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Karena tanpa itu tentu sulit kita untuk menjadi negara yang maju, ya. Kalau kita tidak bersatu, sulit untuk berdaulat dan sulit untuk menjadi negara yang maju. Nah, yang ketiga, tentu dalam situasi seperti ini, kalau kita lihat nih kami keliling, memang di umat Islam yang besar itu ada kesenjangan, ya, kesenjangan ekonomi, kesenjangan kepemilikan sumber daya, apakah dana, apakah sumber daya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya mengajak Tarbiyah juga bisa mulai selain tentu dakwah penting, pendidikan ya memang gerakan kita, tetapi juga mulai mengajari, memberikan pelajaran-pelajaran, pelatihan-pelatihan pendidikan nanti kerjasama dengan Pak Erik ya untuk memberikan pelatihan kewirausahaan atau usaha kecil menengah. Di sini nih saya di Lampung ini tadi banyak sekali yang sudah ikut dan banyak program-program pemerintah yang bisa dikerjasamakan Tarbiyah. Ada nanti Pak Erik akan menjelaskan, ada namanya program Mekar. Jadi setiap orang bisa pinjam tanpa agunan. Ada pondok-pondok juga programnya nanti itu Pertasop. Nah, banyak nanti kita akan tunggu. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Ketua karena ini juga daring takut ada gangguan sinyal. Oleh karena itu insya Allah nanti pada kesempatan lain kita berjumpa lagi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Berkernas dan yang terakhir ini tidak terasa 2021, 2022. Ingat nanti awal 2024 artinya tinggal 2 tahun lagi kita sudah Pilpres lagi. Oleh karena itu perlu ya Tarbiyah mengambil inisiatif agar Pilpres atau Pileg atau Pilkada itu tidak mengganggu persaudaraan kebangsaan kita, tapi justru memperkuat persaudaraan kebangsaan kita. Jadi peran-peran ini perlu diperkuat oleh Tarbiyah, ikut serta
ya, apakah di berbagai di majelis ulama, di mana-mana nanti, agar sekali lagi proses-proses demokrasi kita berbangsa bernegara ini tidak membuat kita menjadi rendah, tapi memperkuat kita agar kita menjadi negara yang bisa mencapai cita-cita kita merdeka itu, yaitu bersatu, berdaulat, maka kita akan menghasilkan kesetaraan. Dengan kesetaraan itulah maka kita akan mencapai apa kita sebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengutip firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, kita ini hidup, diberi hidup Allah, kemudian nanti dimatikan, dihidupkan kembali agar kita diuji. Kita diuji siapa yang terbaik di antara kita. Oleh karena itu, sekali lagi Buya dan seluruh pengurus tarbiyah, baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota yang mengikuti secara langsung tidak, ayo kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah, tentu juga kepada sesama hamba Allah untuk menjadi pertanggungjawaban kita di kehidupan yang abadi itu. Selamat melaksanakan rapat kerja nasional kedua. Mudah-mudahan bisa menghasilkan rekomendasi yang sungguh-sungguh manfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Ini akan dilanjutkan Pak Erik sebentar. Tegur sapa dengan peserta Rakernas yang berada di sini. Pak Basri Bermanda, ini Pak Erick Thohir segera akan bergabung dengan kita. Dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erick langsung aja. Ini langsung Pak, Bapak-bapak sekalian yang ada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan beberapa program masyarakat ekonomi syariah. Seperti kita ketahui, Indonesia modern tidak ada artinya kalau kita menghilangkan kebudayaan, kultur kita, dan lain-lainnya. Indonesia 4.0 tidak ada artinya kalau tidak membuka kesempatan bekerja bangsa kita. Indonesia sejahtera tidak ada artinya kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena itu kami di masyarakat ekonomi syariah berusaha menyeimbangkan daripada kebijakan ekonomi ini. Ada beberapa program yang kami akan lakukan. Nomor 1 yaitu bagaimana pendanaan merupakan akses yang tidak kalah pentingnya buat umat bisa terus kita tingkatkan. Alhamdulillah kemarin setelah kita bentuk Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan 3 bank himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI, pertama kalinya kita mempunyai bank syariah di urutan 7 terbesar di Indonesia. Dengan ini tentu membuat masyarakat yang memang membutuhkan pendanaan syariah mempunyai akses dan mempunyai bank yang besar. Kami juga kemarin alhamdulillah sudah mensinergikan antara BRI, PNM, dan Penggadaian, di mana kita mengharapkan dengan adanya holding ultramikro ini, kita mempunyai backbone perbankan ataupun pendanaan yang memang benar-benar fokus kepada UMKM. Ini akan terus kita kembangkan dengan produk-produk UMKM lainnya. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa investasi tentu harus bersahabat dengan pemerintah daerah dan juga ini bisa menjadi balance dari perkembangan ekonomi. Dan tentu karena itu, yang terakhir bagaimana juga kami di masyarakat ekonomi syariah
juga ingin membangun daripada produksi dimulai dari pedesaan maupun juga ekonomi yang ada di pesantren. Karena itu program-program yang kita akan lakukan, tentu salah satunya bagaimana kemarin kita sudah luncurkan 10.000 Petra Shop sampai tahun 2024. Ini kerja yang tidak mudah, di mana 5.000 kita prioritaskan buat pesantren, tetapi 5.000 lainnya untuk pengusaha daerah maupun BUMDes. Alhamdulillah untuk tahap awal sendiri sudah ada 1.200 pesantren yang mendaftarkan. Dan ini kita terus akan kurasi, akan kita pastikan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, dengan prinsip-prinsip kita ingin memberi kail bukan ikan. Insya Allah juga pada bulan Juli nanti tanggal 10, kita juga akan bekerja sama dengan 205 pengusaha yang sudah dikurasi. Program-program ini tadi sesuai dengan diskusi kami di Masyarakat Ekonomi Syariah, bagaimana keseimbangan itu, keberpihakan itu bisa terus terjadi dan terlaksana dengan baik. Terima kasih tentunya atas kesempatan ini, dan dengan segala kerendahan hati juga saya mohon nanti mendapatkan masukan daripada program-program yang mungkin nanti bisa juga diterapkan di Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kira sementara mari kita skor dulu sidang paripurna pertama ini, yang online juga seperti itu, untuk kawan-kawan online nanti untuk menyiapkan penyampaian laporan dari daerah yang tidak hadir di pusat ini. Saya kira itu, mari kita ishoma dulu sampai dengan pukul 16.15. Kami persilakan.